Dilarang tapi tetap mengajar. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Gila ya, teman-temanku ini berani banget. Walaupun mereka udah dilarang, mereka tetap loh mengabarkan firman Tuhan. Tapi dikatakan semua penyebabnya itu berarti ternyata karena Yesus dan juga murid-muridnya. Padahal kita buat baik nih, tapi orang lain ngelihatnya ke kita kok kayak buruk banget gitu, buruk prasangka. Mereka tetap kekeh seperti itu. Tapi ya bagaimana responnya kita adalah tetap dengan, ya sudah kalau memang mereka nggak terima dengan jawaban yang benar, misalnya mereka tidak terima dengan kebenaran itu, yaitu tanggung jawab mereka, tapi kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kita. Pada saat mereka pun juga keluar daripada penjara, kan satu hal yang mukjizat gitu ya. Kayak mustahil ya, nggak ada yang sadar gitu, nggak ada yang kayak istilahnya kayak ini penjaga-penjaga dihipnotis apa gimana sih gitu. Ya kan, rasanya aneh banget. Tapi inilah salah satu mukjizatnya bahwa Gila ya, teman-temanku ini berani banget. Walaupun mereka udah dilarang, mereka tetap loh mengabarkan firman Tuhan. Apa sih maksudnya Kak Dea? Siapa sih maksud kamu? Ini loh teman-teman aku, para rasul. Apaan sih, nggak jelas banget deh. WK. Tapi aku penasaran, itu ceritanya yang mana sih? Nah, walaupun gak jelas, kalian penasaran kan? Iya sih, Penasaran tetap banget sih. penasaran. Nah, without further ado, mari kita belajar bareng-bareng pelajaran Cornerstone nih, sahabat kelima. Oh, pelajaran kelima. Aku tahu. Judulnya tentang apa nih? Kuasa, ketekunan, dan tujuan. Emang ini berhubungan ya sama rasul-rasul yang kamu bilang tadi Kak Dea? Iya, makanya kita coba belajar dulu yuk. Tapi teman-teman di rumah, kan ada juga dari antara kalian belum punya buku kayak gini kan? Nah, kalau kalian mau samaan kayak kita, boleh kita kontak nomor Hub Channel ya. Nanti kalian bisa dikirimin langsung ke rumah kalian secara gratis. Oke, langsung aja gak sih kita masuk ke dalam cerita. Mulai dari aku. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman Cornerstone nih pastinya. Karena ini buku gak instan nyampainya guys. Kalian boleh banget buka Alkitab terlebih dahulu dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 29. Dari siapa dulu nih? Aku. Oke. Next Kak Dea ya. Oke. Ke dalam cerita. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun, ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya,
kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow, keren banget ceritanya Berat gak guys. sih ngerasa Itu tadi ceritanya? teman-teman aku, makanya itu yang teman-teman kalian bilang nggak jelas itu loh. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah jelas deh. Nah, Aku udah tahu nih maksudnya kenapa. Ternyata rasul-rasul yang dimaksud Kadia itu emang pantang menyerah guys. Walaupun mereka punya larangan banyak buat mengabarkan Injil, tapi mereka tetap bilang mereka akan tetap mengabarkan Injil. Sama nih kisahnya yang kayak baru banget kita baca. Mereka ini guys mengajar gitu dan mereka dimasukkan ke penjara. Iya. Tetapi pada malam hari malaikat melepaskan penjara itu atau membuka pintu-pintu penjara itu dan bawa rasul-rasul ini keluar. Dan akhirnya mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi barulah mereka masuk ke dalam bait Allah. pas dicek itu tuh penjara itu rapi tahu. Jadi kayak gak ada yang rusak, kayak mereka tuh gak ada tanda-tanda kalau mereka keluar, bahkan pengawalnya tetap di situ menjaga. Aku paham iya. banget kayak Iya. tanpa jejak gitu ya. Iya, Fun fact ada satu lagi tahu. Mau tahu Apa nggak fun tuh? fact-nya? Mau banget. Apa? Aku mau tahu. Padahal dibilang kan mereka keluar dari penjara kan. Berarti mereka seharusnya bisa gak sih kaburkan diri Oh ke iya kota sih, yang lain, bener tapi banget. dia malah tetap ngabarin Injil. Terang-terangan lagi ya? Iya kan? Iya. Jadi kayak bener-bener dalam banget sih ini ceritanya. Dan emang mereka memiliki niat untuk mengabarkan Injil dan mengajar orang-orang sekitar. Benar. Dan Petrus juga menjawab ya. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah dan daripada kepada manusia. Jadi maksudnya walaupun manusia memiliki kedudukan yang tinggi itu tidak berarti mereka yang mengatur kehidupan kita. Kalau emang kita taat kepada Tuhan, pastinya apa tuh guys? Kita akan lebih lebih semangat lagi Semangat. mengabarkan Injil dan pastinya kita disertai Tuhan karena kalau aku lihat ini kuasa Tuhan dan malaikat itu keren banget sih Iya, guys. lagi. Bener yang kayak wow banget Keren gitu banget, loh. kayak tanpa jejak gitu. Mm-mm. Kalian jadi udah paham kan tentang teman-teman aku di paham sini? banget Paham. teman-teman kamu. Tapi kalian masih penasaran nggak? masih banget. Masih Nah, sih. karena kita masih penasaran, kita akan masuk ke segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, tahun 1999, Joshua Piven dan David Borgenik menulis buku The Worst Case Scenario Survival Handbook. Ini tuh buku panduan unik tentang cara menghadapi keadaan ekstrim. Nah, di dalamnya itu ada petunjuk aneh tapi serius gitu. Seperti cara menghancurkan pintu, terus ada juga keluar dari pasir hisap, bahkan ada mendaratkan pesawat darurat. Dan yang lebih uniknya, ada cara bergulat dengan buaya. Wah, menarik kan? Kalau mereka saja bisa menyiapkan panduan menghadapi bahaya fisik, ayo kita juga belajar menyiapkan hati kita dan iman supaya siap menghadapi situasi darurat di dalam kehidupan kita. Oke? Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Sekarang kita sudah bersama dengan Pendeta. Andreas Andreas Rambunan. Rambunan. Shalom Shalom, Pendeta. Shalom semuanya. Gimana kabarnya Pendeta? Baik kabarnya. Kalian sendiri bagaimana Puji sekolahnya? Puji Tuhan, Puji luar Tuhan, baik biasa Pendeta. banget. Sekolahnya juga kurang baik. Sekolahnya kurang Baik Pendeta, Oh, puji baik, puji Tuhan. Nah jadi Pendeta, kita kan tadi udah baca ya guys, dan kita juga udah paham nih sama materi kita. Karena kita udah paham, kita mau lebih paham lagi nih Pendeta, ke tingkat 2. Paham Ada tingkat tingkat dua dua, gimana? tingkat kedua. Oke. Udah paham level berapa gitu Pendeta. Tapi sebelum itu, aku mau bacain ayat inti kita Pendeta. Terdapat dalam Matius 5 ayat 11. Isinya yaitu, berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Wow banget ya Pendeta. Kayak kayak keren banget gitu. Keren ayatnya ya. Nah guys, jadi karena aku udah bacain ayat inti, kita mau Tanya jawab. Kita Bener mau kasih banget. pertanyaan ke mau tanya jawab. Kasih mau nanya duluan? Kayaknya Ayes aja deh. Oh aku, Biar lebih kebetulan. mendalam. Oh iya benar banget Iya sih. kan? Kebetulan aku juga udah kepo banget dan aku harus dijawab Benar. sekarang juga. Oke Pendeta, karena tadi aku Hmm. udah bacain ayat inti dan tentunya ini memiliki makna yang menarik ya Pendeta. Pertanyaannya,
pendeta kita sebagai manusia pasti susah untuk melakukan hal yang sama seperti ayat ini pendeta. Lalu bagaimana pendeta kita bisa menghidupkan ayat tersebut? Gimana Samantha? Oke. Kami menunggu jawaban pendeta ini, Jawaban biar pendeta. fatal. Oke, bagaimana untuk bisa menghidupkan daripada ayat apa bilangnya ya? Ayat inti kali ya. Ayat Ayat inti, inti pendeta. pelajaran kita dari Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-11. Ya. Maka kayaknya kalau misalnya kita melihat perjalanan daripada Yesus dan juga murid-muridnya, kayaknya nggak ada yang tenang-tenang gitu ya. Nggak ada yang datar, plain aja hidupnya gitu. Kayak pengennya nyaman, santai gitu. Kayaknya nggak ada. Tapi gimana sih cara menghadapi hal tersebut? Lihat bagaimana respon daripada Yesus, respon daripada murid-muridnya pada saat mereka dicela, difitnah, dituduh. Ya, perlu kita catat bahwa ternyata di dalam tuduhan yang diberikan oleh orang-orang Saduki, orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, bahwa ternyata karena mereka inilah, ya karena perbuatan mereka inilah, maka Ananias dan juga Safira mati. Ternyata ada hubungannya sama pelajaran kita yang lalu. Ya, maka bukan hanya itu saja, tapi dikatakan semua penyebabnya itu berarti ternyata karena Yesus dan juga murid-muridnya. Kayaknya nggak enak ya gitu, kayak padahal kita buat baik nih, tapi orang lain ngelihatnya ke kita kok kayak buruk banget gitu, buruk prasangka. Tapi tetap bahwa ini adalah salah satu bisa dikatakan salib yang harus kita pikul. Ya, kita pikul, habis itu kita kan di Alkitab kan dikatakan bahwa salib yang diberikan kepada kita kan ringan gitu ya, enak, ya nggak berat gitu. Tapi semuanya itu terkadang menjadi berat pada saat kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri. Ya, jadi gimana sih caranya kita respon kepada semuanya ini? Maka semuanya tuh harus direspon dengan kepala dingin dan juga meminta pertolongan daripada Tuhan untuk bisa menjaga hati dan pikiran kita. Karena kayak contohnya pernah ada yang di mobil atau naik motor gitu ya, orang bawa kendaraan ugal-ugalan, tapi ternyata disalahin kita. Sering banget Kayaknya pendeta. pernah sih. Pernah ya, Sering nggak sih? pernah ya. Nah, pendeta juga pernah kayak gitu ya. Udah pelan santai gitu ya, karena sebelum-sebelumnya udah pernah kecelakaan, jadi boleh santai aja. Bukan. Tiba-tiba ada yang biasa kan kalau ada yang kaum kasta tertinggi yang kalau misalnya sen ke kanan tapi belok ke kiri, ya itulah Ibu-ibu tahu ya. biasanya itu. Nah, pendeta nggak seperti itu ya. Tapi pada dasarnya bahwa kita nggak salah nih, udah benar gitu ya. Kita kasih tahu jangan ya ini gitu ya, jangan belok sembarangan nih, sennya salah nih gitu ya. Tapi tetap dikatakan enggak kok nih jalur saya kok gitu ya. Maka tetap kekeh seperti itu. Tapi ya bagaimana responnya kita adalah tetap dengan ya sudah, kalau memang mereka nggak terima dengan jawaban yang benar, misalnya mereka tidak terima dengan kebenaran itu, yaitu tanggung jawab mereka, tapi kita sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya kita. Jadi nggak usah patah hati, nggak usah sakit hati. Ya teman-teman kawasan juga di rumah, kalau misalnya kita sudah kasih tahu yang benar, kita yang pasti gitu ya, jangan sakit hati kalau misal orang menolak akan jawaban-jawaban daripada kita. Tetap kita terima dengan rendah hati. Oke, sudah terjawab Gimana, pendeta. Yes? Udah terjawab banget. Jadi klarifikasi nih pendeta, bukan pendeta yang ugal-ugalan. Oh bukan. Bukan. Sepertinya kayak Aman ya pendeta pendeta. ugal-ugalan kayaknya ya. Bukan pendeta. Next, siapa nih yang mau bertanya? Sekarang Hmm. aku yang mau nanya nih Pak Per. Jadi kan murid-murid Yesus itu tuh udah ditangkap, di penjara, terus mereka juga pas keluar dari penjara aja mereka tetap mau ditangkap lagi kan, mau dijatuhkan lah istilahnya. Tapi kenapa tuh mereka tetap semangat banget sih untuk ngajar orang-orang, nggak menyerah gitu? Iya, kenapa ya murid-murid nggak nyerah untuk datang ke orang-orang gitu ya, untuk kasih pekabaran firman Tuhan. Maka kita perlu tahu dasarnya kenapa pemerintah-pemerintah, imam-imam itu nggak suka sama murid-murid Yesus. Ternyata Kristus pada saat itu pamornya sedang naik nih, udah naik nih pamornya. Kalau misalnya pamornya naik, ya maka orang-orang akan cari Kesalahan. betul, satu sisi kesalahan, ya udah siap ya, kesalahan. Tapi juga satu sisi orang-orang akan cari Yesus. Oh mana nih yang kasih penyembuhan, ya kasih kabar baik itu gitu ya. Sedangkan imam-imam karena kalah pamor, akhirnya ini ada saingan nih. Karena ada saingan, yaudah kita jatuhin lah. Saking dijatuhkannya Yesus dan juga murid-muridnya, maka
dimasukkanlah para pengajar-pengajar gitu ya, para rasul-rasul itu ke dalam mana? Penjara ya. Ini bohong semua gitu ya, ke dalam penjara. Tapi pada akhirnya bahwa pada saat mereka pun juga keluar daripada penjara kan satu hal yang mukjizat gitu ya. Kayak mustahil ya, nggak ada yang sadar gitu, nggak ada yang kayak istilahnya kayak ini penjaga-penjaga dihipnotis apa gimana sih gitu. Ya kan? Rasanya aneh banget. Tapi inilah salah satu mukjizatnya bahwa pekabaran Kristus nggak bisa dihadang oleh hal apapun. Ya, maka daripada itu murid-muridnya pun juga tetap percaya di dalam Kristus, ya meskipun contohnya ada masalah. Nah, terkadang ini para remaja ya, kalau misal ada masalah kehidupan kan kebentrok gitu ya, ada ketimpa masalah, datangnya ke Besti kan. Besti gitu kan. Gimana nih Besti gitu kan. Aduh, malas banget nih si ini nih gitu ya. Padahal belum kita lakukan semaksimal mungkin. Ya, jadi pada dasarnya adalah apapun yang kita lakukan, perlu dikhusus dalam pelajaran kita kan ada nih, di dalam pelajaran kita ada ayat-ayat yang diberikan di buku cornerstone kita ya. Bahkan dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 ya. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kalau misal yang sementara aja, yang kelihatan aja sementara, kenapa harus takut sama yang ada sementara? Nah gitu. Jadi lebih baik kita tetap mengerjakan kepada yang kekal itu, pekerjaan yang lebih kekal itu. Mungkin itu untuk menjawabnya. Sudah terjawab? Sudah terjawab Sudah banget tuh masih dong. pusing nih, kayaknya masih bingung nih jawabannya. Terjawab Pak. Nah, pendeta, sebenarnya ini kayaknya pertanyaanku lebih berat menurut aku. Karena dibilang kan statement dari Petrus, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusiawi. Gimana sikap kita itu bisa taat seperti Rasul Paulus yang bisa diterapkan di remaja-remaja sekarang? Karena jujur aja pendeta, kalau seandainya perkuliahan contohnya atau sekolah negeri, biasanya kan mereka harus face di mana mereka harus beraktivitas pada hari Sabat. Kan kalau seandainya kita masukkan ke para rasul-rasul, iman mereka itu kayak kuat. Mereka aja keluar dari penjara bukannya kabur, tapi mereka malah ngabarin. Gimana agar kita bisa mendapatkan iman seperti mereka? Iya, gimana jawabannya? Ayes? Ayes juga pusing. Terdiam dia. Terdiam ya. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, pada dasarnya rasul-rasul itu bertumbuh bukan karena 1-2 hari. Ya, jadi semuanya itu ada yang namanya proses. Proses itu bisa baik, bisa buruk, tergantung setiap keputusan yang diambil. Tapi kalau misalnya ditanya gimana ya sikapnya ya, kalau misalnya dalam sehari-hari pun juga terbentur juga, kayak contohnya yang mau kuliah, sekolah, contoh sekolah di negeri segala macam, ya ini kebentur nih hari Sabat harus masuk gitu ya. Gimana nih, padahal ayatnya bilang harus lebih menurut kepada Tuhan daripada kepada manusia gitu ya. Ya ingat, perlu kita catat bahwa Alkitab pun juga bahkan orang tua pun juga mungkin tetap mengingatkan kepada kita, ayo nggak usah tinggalkan aja lah gitu ya. Ada satu case juga yang ada di dalam lingkungan pelayanan daripada pendeta, bahwa anak ini memang awalnya harus masuk hari Sabat, ya tapi pendeta bilang, coba kamu gak usah masuk hari Sabat, tapi kamu kasih tahu sama gurunya, sama kepala sekolahnya, kalau misalnya memang kamu ini di gereja Advent gitu ya, di gereja kita untuk bisa beribadah pada hari Sabtu. Dan pada akhirnya dia cobalah gitu ya. Meskipun pada awalnya dia rasa bahwa, aduh nanti teman-teman gimana ya reaksinya ya, nanti jangan-jangan dikucilin lagi gitu ya di kelas. Tapi ternyata pada akhirnya tidak mempengaruhi akan sosialnya dan juga pembelajarannya. Jadi pada dasarnya adalah jangan takut untuk cari Tuhan terlebih dahulu. Kan dikatakan di Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada, para remaja dimanapun kita yang melihat tayangan pada saat ini, gak usah takut kalau misalnya pembelajaran kita
dengan judulnya kan dikatakan kuasa, ketekunan, dan juga tujuan. Kita harus ingat tujuan kita itu mau kemana. Kalau misalnya tujuan kita mau ke surga, maka kita harus ada yang namanya ketekunan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu kuasa siapa yang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita biarin kuasa setan yang hidup dalam kehidupan kita, maka ya everything is gonna be okay gitu, kita lakuin gitu ya, tanpa adanya border. Padahal kita sebenarnya harus ada border membatasi kita daripada kehidupan keduniawian ini. Dan itu Begitu. Tuhan. Betul sekali. Bener banget. Terima kasih Terima pendeta kasih, sudah pendeta. menjawab pertanyaan Ya, kami. sama-sama semua. Tapi jadi makin penasaran gak sih dengan pendapat teman-teman kita? Benar banget. Jadi kita bakal dengerin pendapat teman-teman dalam segmen Apa Pendapatmu? Halo, perkenalkan nama saya Rahel Kristi Anastasia Utagalung, kelas 12 dari Sekolah Kristen Makarios. Perkenalkan, nama saya Joshua Nathanael. Saya dari Sekolah Kristen Makarios dan saya kelas 11. Halo, nama saya Ben. Saya sekolah di Makarios, kelas 11. Perkenalkan, nama saya King David Lee Kaulusan. Saya kelas 11. Saya dari Sekolah Kristen Makarios. Yang bisa membuat saya percaya diri adalah saya percaya karena adanya Tuhan dan Dia bisa membantu saya menyelesaikan semua masalah-masalah. Dan saya bersyukur karena dari masalah itu saya bisa belajar untuk tidak mendapatkan masalah kemudian, dan saya bisa membagikan kepada teman-teman yang mungkin mendapatkan masalah agar mereka bisa melewati masalah itu dengan cepat. Hal yang membuat saya bisa percaya diri dalam membagikan firman Tuhan adalah karena saya percaya bahwa Tuhan itu hidup. Dan selama ini Tuhan juga selalu menyertai saya dalam kehidupan saya, dalam proses pembelajaran saya, dan bahkan dalam titik rendah kehidupan saya pun Tuhan masih tetap bersama dengan saya. Hal ini yang membuat saya semakin percaya bahwa Tuhan Yesus ada, dan emang Tuhan Yesus tuh harus diketahui seluruh dunia kalau ternyata Tuhan Yesus tuh emang sebaik itu. Jadi yang bisa bikin saya percaya diri adalah ketika saya sudah memahami atau mengerti full apa yang saya akan ajarkan kepada mereka atau pelajaran yang akan saya ajarkan ke mereka. Terus yang bikin saya lebih percaya diri adalah ketika saya percaya bahwa sebenarnya Tuhan yang sedang bekerja dalam memberikan firman. Jadi ada seperti yang kata dibilang, do your best and let God do the rest. Yang membuat saya percaya diri membagikan firman Tuhan, itu adalah mengetahui bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Karena saya tahu firman Tuhan adalah kebenaran, saya otomatis percaya diri untuk membagikan kebenaran kepada teman-teman dan kerabat saya. Hai semuanya, kembali lagi di Cornerstone Connection. Wow, ada intro baru nih. Keren banget pendeta. Keren banget nih. Nah, jadi baru aja kita dengerin apa, guys? Respon dari teman-teman kita gak sih? Ternyata Bener. mereka bisa jawab dengan begitu bagus. Dan antusias. Bener banget. Dan sekarang kita juga mau memberikan pendapat kita yang ada di studio. Jadi, apa tuh, Kasem? Waduh, apa hal yang bisa membuat kita percaya diri dalam membagikan firman Tuhan kepada teman atau kerabat kita? Aku apa ya? Kayak mungkin karena nggak sering aku membagikan firman Tuhan mungkin ya. Cuman Masih mungkin kan? Masih mungkin ke depannya kita nggak tahu jalan Tuhan kan, siapa tahu. Tapi dengan cara kita berdoa, bertekun, mungkin itu dapat membentuk kepercayaan diri kita agar kita bisa membagikan firman Tuhan. Mungkin nggak harus langsung ke orang-orang yang kita nggak kenal, mungkin bisa ke teman kita atau ke kerabat kita. Kayaknya mungkin itu aku sih. Aku setuju sih sama Kasem. Setuju juga, benar. Setuju. Kayak- Melalui doa ya. Setuju aja ya. Jalur langit, Iya, jalur langit, Tuhan. benar Kita sih. harus Setuju juga, doakan. setuju. Iya, kok ini pendeta ini nggak bisa setuju aja. Pendeta setuju aja. Aman nih, pendeta. Ya. Masih ada pendapat lagi? Aman. Aman. Kayaknya ada kata lain yang bisa bilang deh. Iya, jadi kalau mau dibilang gimana supaya bisa percaya diri gitu ya, maka yang pendeta pikirkan adalah jiwa orangnya. Jadi karena jiwa orang itu penting, maka pendeta harus percaya diri. Oh, Mungkin benar. gitu.
Oke, pendeta, karena pendapat kita udah, pendapat Hmm. teman-teman juga udah, sekarang waktunya, ya sedih banget. Kita sekarang waktunya udah ada di kesimpulan. Udah mau berakhir nih pendeta. Udah mau habis ya? Nggak terasa kan pendeta? Nggak terasa ya, iya. Saking semangatnya belajar firman Tuhan ya pendeta. Betul sekali. Baik, menjadi satu kesimpulan di pelajaran yang kelima dengan judul Kuasa, Ketekunan, dan Tujuan. Merupakan satu cerita di mana perjalanan daripada rasul-rasul dalam satu penginjilan menjangkau ke banyak orang-orang di luar sana. Namun perlu kita lihat bahwa ternyata dalam perjalanan akan keimanan menjangkau orang lain ada saja tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun bagi seluruh remaja Cornerstone dimanapun kita berada, mungkin satu hal yang berat bagi kita untuk membagikan kesaksian Kristus kepada teman-teman sebaik kita. Mungkin terhalang oleh karena waktu, terhalang oleh karena situasi, ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi ingat bahwa apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau memang sudah tujuan kita adalah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, maka Tuhan pun akan membukakan jalan dalam kehidupan kita. Karena ingat, tujuan kita adalah untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan, bukan di dunia ini, tapi di surga. Amin. Nah, jadi Pak Pendeta, untuk menutup pelajaran Cornerstone kita pada hari Sabat ini, kami mau minta tolong Pak Pendeta untuk mendoakan pelajaran kita hari ini dan juga teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di studio, supaya kita bisa menghidupkan nih pelajaran kita pada hari ini dalam kehidupan kami sehari. Oke, boleh kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat Tuhan untuk meminta kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dalam kehidupan kami seluruh Cornerstone dimanapun kami berada. Kami tahu Bapa, mungkin kami memiliki kelalaian dalam kehidupan kami, tapi ajarilah kami Bapa untuk dapat memiliki satu tujuan hidup berdampingan dengan Tuhan, bahkan di dalam setiap pelayanan, mengabarkan Injil kepada setiap orang yang ada di lingkungan kami. Meskipun ada banyak tantangan, kiranya Tuhan pun juga dapat membukakan jalan sehingga tidak terhalanglah setiap pekerjaan Tuhan terhadap teman-teman kami, lingkungan kami, saudara-saudara kami, terlebih khusus kami bawa ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencana Tuhan, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.